Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabirun walhamdulillahi katsirun. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu ba'atha jiddahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala ahli zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzah 'anil ismiyyati wal jihadi wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi kana yaqra'ul Qur'an. Amma ba'du, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bittaqwallahil mannan al-qail fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat berkah rahimakumullah. Tiada ungkapan lain yang harus kita ucapkan selain alhamdulillahirabbil alamin atas anugerah nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Di antara nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu adalah kasih sayang Allah pada kita berupa umur panjang dan kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu dengan hari raya Idul Adha. Banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mereka yang saat ini terbaring dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita beribadah di tempat yang mulia ini. Selain bersyukur, mari kita maksimalkan nikmat-nikmat ini untuk menjalankan misi utama kita diciptakan di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah ini juga merupakan syukur dalam tindakan yang akan menjadikan nikmat-nikmat ini akan tetap kita nikmati, dan dari ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjadi jiwa-jiwa yang pandai bersyukur, berupa syukur dalam ucapan, hati dan tindakan kita atas semua nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain rasa syukur, wasiat takwa juga menjadi kewajiban untuk senantiasa rutin sampaikan kepada jemaah sekalian, wabil khusus kepada diri khotib pribadi, agar kehidupan kita di dunia ini menjadi semakin terarah. Mari kita tingkatkan dan kuatkan takwa kita dalam mewujudkan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ittibaul awamir wa ijtinabun nawahi. Kehidupan kita akan terarah karena takwa merupakan bekal yang paling penting dalam mengarungi kehidupan di dunia, sehingga akan menjadikan kita sukses dalam kehidupan akhirat yang kekal dan abadi nanti. Allah berfirman, wa tasabbatu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berberkalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada setiap hari raya Idul Adha, kita tidak akan bisa terlepas dari 3 ibadah yang mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tersebut adalah sholat Id, kurban, dan ibadah haji. Selain untuk ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 ibadah ini mengandung banyak nilai-nilai dan hikmah yang mampu menjadikan kita pribadi yang baik dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nilai tersebut adalah pasrah
diri atau tawakal secara totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah menyerahkan setiap perkara kepada Allah. Pasrah kepada Allah bermakna memilih menjadikan Allah sebagai zat yang memutuskan hasil dari setiap perkara yang dihadapi seorang hamba. Kepasrahan ini menjadi sebab dicintainya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza as'alta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membuatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Pada kesempatan ini, mari kita resapi nilai-nilai pasrahan diri atau tawakal kepada Allah dari 3 ibadah yang identik dengan hari raya Idul Adha. Pertama adalah sholat Id. Ibadah sunnah ini serasa wajib dan harus dilakukan oleh umat Islam pada waktu Idul Adha. Jemaah mulai dari tua, muda, anak-anak berbondong-bondong menuju masjid dan tanah lapang untuk melaksanakan sholat 2 rakaat ini. Sejak awal melaksanakannya, kita sudah memasang komitmen kepasrahan diri serta menegaskan bahwa sholat yang kita lakukan semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat kita fokus dan menyerahkan sholat kita, hidup kita dan hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah Allah, Tuhan semesta alam. Nilai-nilai pasrahan ini juga harus kita teruskan di luar sholat dan dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tentunya pasrahan ini juga kita harus tetap diiringi dengan ikhtiar dan usaha. Bukan hanya pasrah begitu saja. Jika kita sudah berusaha dan pasrah kepada Allah, maka yakinlah Allah akan memenuhi kebutuhan kita semua. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qamar ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah sholat Adha rahimahumullah. Kedua adalah ibadah kurban. Kurban merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengingat bahwa kita sudah diberikan nikmat yang banyak dalam kehidupan kita. Hal ini tertuang dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan Nabi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhan dan berkurbanlah. Selain memiliki dimensi vertikal, yakni semakin mendekatkan diri kepada Allah, kurban juga memiliki dimensi sosial, yakni berbagi rezeki kepada orang lain. Dalam ibadah ini, kita harus mengeluarkan uang untuk membeli hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada orang lain. Tentu tidak semua orang mau mengeluarkan hartanya untuk melakukan hal ini. Masih banyak orang yang tidak rela dan perhitungan dengan hartanya sehingga tidak mau berkurban di hari raya Idul Adha. Padahal perhitungan seperti ini seharusnya kita kikis. Kita harus yakin bahwa dengan kepasrahan harta yang kita gunakan untuk berkurban di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan rezeki yang lebih banyak lagi. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebuah benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melihat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki.
Terlebih kita untuk ibadah kurban yang memiliki banyak keutamaan sebagai mana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Ma'amila adami min amil al-nahri ahabba ilallahi min qurratillah innaha lati yawmal qiyamati biha wa ashabiha wa akhlafiha wa anna yawmillahi baqan qabla an yaqa'na al-ardu fatih biha nafsa." Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Dan hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke bawah. Karenanya, lapangkanlah jiwa untuk melakukannya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketiga adalah ibadah haji. Dalam ibadah haji yang menjadi rukun Islam kelima ini, kita juga diajarkan nilai-nilai kemaslahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak saat menjalankan ibadah haji, kita harus jauh-jauh pergi ke tanah suci Mekah, meninggalkan orang-orang yang kita cintai dan memasrahkan semuanya kepada Allah. Selain itu, kita juga harus merelakan diri kita untuk mengeluarkan banyak harta agar bisa pergi ke Baitullah, menyempurnakan keislaman kita dengan berhaji. Bukan hanya dari materi saja, saat ini kita juga mengetahui bersama betapa panjangnya waktu antrian sampai dengan puluhan dan belasan tahun agar kita bisa berangkat haji. Ini mengandung hikmah bahwa kita harus tetap berusaha untuk bisa berangkat ke tanah suci dengan upaya mendaftarkan diri, lalu setelah itu kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan kemaslahan untuk mengeluarkan harta dan lamanya waktu hari ini, Allah mengawali perintah haji dengan kata-kata lillah. Untuk Allah, hal ini berlaku dalam Al-Quran, Quran surat Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan suatu apapun dari seluruh alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah rahimahullah. Demikianlah nilai-nilai keserahan kita kepada Allah yang terkandung dalam tiga ibadah di hari raya Idul Adha. Semoga kita senantiasa bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil waladi Ahmad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Munazzah 'anil jismiyyati wal jihadi waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi kana khulqul Qur'an. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi billahi azza wa jalla. Wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawmil 'adzim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'adzim. Amarakum bis-salati was-salami 'ala nabiyyil karim.
وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وارضهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاهما ومسرة وتراهما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وأعنه علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات اللهم اجعل المودة شيمتنا ومد الخير للناس دهبنا اللهم علم السعادة على مقامنا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا وأكرمنا بفضلك في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا تذكروا الله أكبر حين سعيد وقرآن وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.